Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 28 Mei berjudul Kerajaan Manusia. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, betapa sentralnya peran seorang pendeta dalam pelayanan bagi jemaatnya, khususnya di gereja-gereja karismatik dan Pentakosta. Dalam gereja-gereja yang sistem organisasinya otonomi, di mana pemimpin gereja lokal atau gembala jemaat lokal berpotensi atau memiliki peluang sangat besar mengatur dengan bebas gerejanya, tanpa diatur dan dikontrol secara ketat oleh kantor sinode. Seorang pemimpin jemaat lokal atau gembala dapat mengatur gerejanya sesukanya dan berkhotbah sesuai dengan apa yang dipandangnya benar. Ini sebuah gereja yang memiliki sistem otonomi di mana gembala sidang memiliki hak penuh untuk mengatur gerejanya dan mengisi isi khotbahnya. Keadaan ini menempatkan seorang pemimpin gereja tersebut seperti raja kecil dalam suatu komunitas. Kalau tidak berhati-hati, bisa-bisa gembala jemaat tersebut dapat menggantikan posisi dan peran gembala agung, Tuhan Yesus maksudnya. Dan faktanya fenomena seperti ini telah terjadi. Jika hal ini terjadi, maka jemaat tidak pernah mengenal kebenaran dan tidak dipersiapkan menjadi mempelai Tuhan Yesus. Saudaraku, harus selalu diingat ya, bahwa pemimpin gereja lokal atau gembala jemaat hanyalah pelaksana tugas yang diberikan oleh gembala agung. Pemimpin gereja yang sesungguhnya dan gembala jemaat yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Gembala jemaat lokal yang melakukan pelayanan harus dalam kontrol Tuhan Yesus secara penuh dan mutlak, dan dalam kesadaran penuh bahwa gereja dan jemaat adalah milik Tuhan. Jika gembala jemaat menggantikan peran dan posisi gembala agung, maka gereja menjadi kerajaannya. Keluarga pendeta adalah keluarga bangsawan yang dilayani dan memiliki hak-hak istimewa di dalam komunitas tersebut. Biasanya keuangan dikuasai oleh keluarga pendeta, menjadi jaminan hidup pendeta dan keluarganya. Ya, memang keluarga pendeta berhak hidup dari uang persembahan jemaat, tetapi keadaan tersebut memberi potensi terjadi penyalahgunaan uang gereja untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Jadi hal tersebut merupakan suatu kondisi yang berbahaya untuk pendeta dan keluarganya. Biasanya pendeta-pendeta seperti ini sangat sering berbicara mengenai persembahan dan persepuluhan. Ya, tidak jarang disertai dengan ancaman kutuk dan penghukuman bagi mereka yang tidak memberi persembahan dan persepuluhan. Saya setuju memang jemaat harus diajar untuk mengembalikan milik Tuhan. Tetapi milik Tuhan bukan milik pendeta, saudara. Bukan milik gereja. Seharusnya penjelasan dan anjuran untuk mengembalikan milik Tuhan tidak harus disertai dengan ancaman. Dan juga tidak boleh diiming-imingi janji pelipat gandaan. Jadi kalau memberi persembahan katanya ia akan memperoleh balik 30, 60, 100 kali lipat. Padahal ayat firman Tuhan yang bicara mengenai pelipat gandaan itu tidak bicara mengenai kolekta atau persembahan uang, tapi benih firman. Ini juga sudah merupakan kesalahan yang terjadi dalam banyak gereja. Nah, saudara, kalau mendengar kebenaran ini, saya mohon sadar
Jangan ulangi lagi kesalahan ini. Biasanya gereja-gereja yang menekankan persembahan uang karena untuk kepentingan pribadi atau keluarga atau kepentingan gereja memang, tapi di balik kepentingan gereja dia mau mengibarkan bendera pribadinya. Itu seperti memiliki hukum yang wajib dilaksanakan, yaitu penerus penggembalaan atau kepemimpinan dalam gereja adalah pasangan hidup, anak, atau yang memiliki hubungan darah dengan pemimpin atau gembala gereja tersebut, tanpa memperhatikan sungguh-sungguh panggilan mereka dan potensinya. Jadi kalau pendeta meninggal itu harus keluarganya atau orang yang memiliki hubungan darah, tanpa melihat potensi dan panggilan orang tersebut. Ini bahaya, saudaraku. Bukan tidak boleh, tapi harus memperhatikan suara Tuhan. Dalam hal ini sistem dinasti diterapkan dalam gereja tersebut. Gereja telah melembaga menjadi kerajaan atau perusahaan keluarga. Biasanya gereja seperti ini akan menyingkirkan orang-orang berpotensi yang dianggap menjadi kompetitor, pesaing bagi diri gembala jemaat dan keluarganya. Gembala jemaat seperti ini akan merasa terancam dengan kehadiran orang-orang potensial yang merebut hati jemaat. Jadi tidak heran kalau mereka tidak diberikan peluang atau orang-orang yang berpotensi tersebut tidak diberi kesempatan melayani, bahkan bila mungkin dapat disingkirkan secepatnya. Saudaraku, walaupun sinode memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tetapi kontrol kepada masing-masing gereja tidaklah mudah. Apalagi mengontrol pengajaran atau sisi khotbah dari pendeta-pendeta lokal tersebut yang otonomi. Tidak sedikit sinode gerejanya sendiri juga tidak memiliki dasar teologi yang cukup, sehingga pejabat-pejabatnya tidak memiliki pengajaran yang benar. Tidak sedikit ya, sinode gereja sendiri juga tidak memiliki dasar teologi yang cukup, sehingga pejabat-pejabatnya bisa memiliki pengajarannya masing-masing. Jadi karena pusat sinode tidak memiliki dasar teologi yang kuat, maka pendeta-pendeta yang otonom itu memiliki pengajarannya masing-masing, saudara. Dari sini sering terjadi munculnya berbagai pengajaran yang tidak sesuai Injil, sehingga tidak membawa jemaat kepada maksud keselamatan diberikan. Ya, sebagai akibatnya kan banyak jemaat tidak bertemu dengan Tuhan, tidak menjadi mempelai Tuhan. Saudaraku sekalian, maksud tulisan ini atau maksud firman Tuhan ini, ya, pemberitaan firman Tuhan ini, agar jemaat berhati-hati terhadap gereja yang hanya memperdaya orang Kristen. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan pribadi, dan jemaat tidak dipersiapkan bertemu dengan Tuhan. Jadi masalah intinya gereja itu menjadi alat untuk kepentingan pribadi, bukan menjadi pesawat Tuhan yang menerbangkan jemaat ke langit baru dan bumi yang baru. Malah yang membahayakan memarkir jemaat di dunia yang akan menjadi lautan api. Ya, kalau gereja mengajarkan kemakmuran duniawi, tidak mengajarkan kebenaran yang membuat jemaat fokus ke langit baru, bumi baru, dan kesempurnaan hidup, kan sama juga memarkir jemaat di dunia. Memarkir jemaat di dunia akan menjadi lautan api. Orang Kristen harus menyadari bahwa iblis yang jahat bukan hanya bisa menyesatkan orang Kristen dari luar gereja, tetapi juga di dalam gereja sendiri. Oleh sebab itu harus dipertanyakan kepada Tuhan dan dipersoalkan dengan serius, gereja mana yang benar diakui sebagai gereja milik Tuhan Yesus. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Ya, sola gratia.